Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Febri Tori, saya mahasiswa UMP PPG Prajabatan IPS gelombang 1 2023. Nah, hari ini saya ingin mempresentasikan hasil jawaban saya mengenai kerangka capaian kurikulum Understanding by Design. Dari mind map yang telah saya buat, saya telah menjelaskan 3 alur atau 3 tahap dari UBD itu sendiri. Ada identifikasi hasil yang diinginkan, terus ada menentukan bukti penilaian, dan ada merencanakan pembelajaran. Pada identifikasi hasil yang diinginkan, saya menyantumkan 3 elemen penting di dalamnya. Yang pertama itu menentukan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua ada menentukan pertanyaan yang mendorong siswa untuk memahami pembelajaran atau kompetensi awal. Terus ada menentukan pertanyaan spesifik yang ingin dicapai. Lalu pada tahap kedua yaitu menentukan bukti penilaian. Di sini saya merangkum 6 bentuk penilaian di mana ada penilaian kinerja, wawancara lisan, pertanyaan terbuka, portofolio, proyek, dan penilaian unjuk kerja. Nah, selanjutnya pada tahap ketiga ada merencanakan pembelajaran. Di sini menggunakan singkatan Word2 di mana W merupakan what atau where, terus ada H untuk who and how, terus ada E untuk equip, explore, dan experience, terus ada R untuk reading and revise, sama ada T untuk tailor, dan O untuk organize. Nah, identifikasi hasil yang diinginkan. Hal yang mendasar bagi identifikasi hasil yang diinginkan adalah bagaimana siswa nanti mengetahui, mengerti, dan mampu apa yang akan dilakukan nanti. Terus bagaimana pemahaman yang diinginkan, dan apa pertanyaan utama untuk membimbing siswa ke dalam ide-ide besar, serta apa pengetahuan dan keterampilan yang ditargetkan dalam tujuan. Nah, dalam identifikasi hasil yang diinginkan ada 3 elemen, yaitu establish goal, essential question, dan understanding. Nah, menentukan bukti penilaian. Peran guru dalam menentukan bukti penilaian adalah menciptakan bukti penilaian yang valid, relevan, dan akurat, karena bentuk penilaian ini akan dilakukan sebagai proses evaluasi tercapainya atau tidak tujuan pembelajaran. Nah, misalnya bukti penilaian ada kuis, tes petunjuk akademik, observasi, pekerjaan rumah, ataupun jurnal. Nah, di sini saya merangkum ada 6 bukti penilaian yang dimana ada penilaian kinerja untuk menguji kemampuan peserta didik dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan, serta apa yang mereka ketahui dan dapat lakukan. Terus ada wawancara lisan. Dalam aktivitas ini terjadi tanya jawab untuk menilai kompetensi peserta didik membahasakan secara lisan informasi yang ditanyakan guru secara benar. Terus ada pertanyaan terbuka, itu penilaian yang memberikan pertanyaan atau stimulus tugas yang harus dijawab atau dilakukan oleh peserta didik secara tertulis ataupun lisan. Terus ada portofolio, di mana portofolio sendiri kumpulan karya peserta didik yang dikumpulkan secara sengaja, terencana, dan sistemik. Terus ada proyek, itu bentuk penugasan dalam menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok. Terus ada penilaian unjuk kerja atau penilaian performansi. Penilaian ini dimasukkan untuk mengukur kemampuan peserta didik, yaitu dalam kegiatan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Lalu ada merencanakan pembelajaran dengan menggunakan kata where to, di mana what di sini berarti guru mengaitkan pembelajaran berdasarkan pengalaman peserta didik di real life atau kehidupan nyata. Terus ada where, di mana siswa diberikan kesempatan untuk mempelajari materi tersebut sesuai dengan minat, kemampuan, gaya belajarnya masing-masing. Terus ada who, guru membawa satu objek ke hadapan siswa kemudian menanyakan tentang hal spesifik yang ada pada objek tersebut. Ada how, guru memberi instruksi kepada peserta didik untuk menyebutkan hal yang mereka sukai. Terus ada quid dan experience, yaitu guru menguatkan pemahaman siswa dengan cara memberikan detail materi, video, gambar, ataupun penjelasan oral. Dan explore, untuk guru meminta peserta didik untuk membuat teks deskriptif tentang objek yang mereka pilih dalam bentuk kelompok yang kecil. Lalu ada reading, di mana
Kelompok kecil itu saling mengecek pemahaman diri dari teks deskriptif yang mereka kerjakan. Terus ada revise, guru menambahkan kekurangan dan pemahaman peserta didiknya. Dan ada Taylor di mana guru mengarahkan peserta didik untuk menukarkan hasil kerjanya dengan kelompok lain. Terus ada organize, yaitu guru bersama siswa melakukan refleksi tentang pembelajaran hari ini. Sekian dari hasil jawaban saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.